Hari ini kita akan membahas sesuatu yang krusial banget nih, nasib dua profesi penting di Indonesia, yaitu guru PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai MBG. Keduanya kan sama-sama mengabdi pada negara ya, tapi jalan mereka menuju tahun 2026 kelihatannya beda banget. Oke, kita langsung aja ke intinya. Tahun 2026 ini digadang-gadang bakal jadi momen yang sangat menentukan bagi birokrasi di Indonesia. Ibaratnya, ini adalah sebuah persimpangan jalan yang krusial banget buat masa depan pelayanan publik kita. Nah, di persimpangan inilah nasib dua kelompok pegawai ini dipertaruhkan. Keduanya sama-sama lahir dari kebutuhan nasional. Ada guru PPPK dan ada pegawai MBG. Pertanyaan besarnya adalah di antara mereka berdua, siapa nih yang bakal lebih berjaya? Yuk kita coba bedah ini sebagai sebuah kisah tentang dua jalan pengabdian. Masing-masing jalan ini punya tantangan dan juga peluangnya sendiri-sendiri. Oke, di jalur yang satu kita punya para guru yang sering kita sebut sebagai jantungnya bangsa. Nah, di sisi lain ada pegawai MBG yang diposisikan sebagai ujung tombak dari program-program baru pemerintah. Mari kita mulai dulu dari jalur yang pertama. Kita masuk ke dunianya para guru PPPK. Misi mereka ini kedengarannya simpel kan? Mencerdaskan bangsa. Tapi kalau kita renungkan lagi, ini adalah tugas yang luar biasa besar dan sangat-sangat mendasar. Nah, slide ini benar-benar menangkap dilema mereka dengan jelas. Di satu sisi, mereka punya kepastian status sebagai aparatur negara, ada pengakuan, ada kepastian penghasilan. Tapi, di sisi lain, ini yang bikin cemas. Ada kekhawatiran besar soal jenjang karir yang terbatas dan hak pensiun yang nasibnya mesti jadi tanda tanya besar. Dan kutipan ini, wow, ini benar-benar menggambarkan beban emosional yang mereka pikul. Ada perasaan belum sepenuhnya dimanusiakan oleh sistem, padahal kita semua tahu peran mereka itu sangat-sangat penting. Oke, sekarang kita pindah ke jalur yang kedua. Mari kita kenalan sama pegawai MBG yang katanya nih mewakili sebuah arah baru bagi negara kita. Mereka ini diposisikan sebagai agen perubahan, sebagai motor penggerak dari program-program pemerintah yang paling strategis dan jadi prioritas tinggi. Jadi, intinya apa? Intinya, mereka ini benar-benar dipersiapkan untuk berhasil dengan dukungan institusi yang kuat, fasilitas yang lebih baik, dan segudang peluang pengembangan. Nggak heran kalau mereka sering dibilang ada di jalur cepat. Nah, semua kombinasi dukungan dan perhatian ini tentu aja memompa rasa percaya diri yang tinggi di antara mereka. Mereka bisa melaju dengan harapan besar dan, ya, jadi sorotan bangsa. Setelah kita paham kedua jalur ini, kita sampai nih di konflik utamanya. Gimana sih cara kita mendefinisikan kejayaan untuk kedua kelompok ini? Soalnya bisa jadi beda banget. Ini yang akhirnya membawa kita kembali ke pertanyaan besar yang kita ajukan di awal. Jadi, siapa yang sebenarnya lebih berjaya? Dan disinilah letak inti perdebatannya. Jawabannya ternyata sangat bergantung pada dari kacamata mana kita melihat kejayaan itu sendiri. Kalau diukur dari perhatian kebijakan dan peluang struktural, ya jelas pemenangnya adalah pegawai MBG. Tapi, kalau kita ukur dari dampak jangka panjang bagi bangsa dan ketulusan pengabdian, ceritanya jadi beda. Pemenangnya adalah guru PPPK. Dan jangan sampai kita lupa sama kebenaran yang paling mendasar. Keberhasilan seorang pegawai, MBG atau siapapun itu, dibangun di atas fondasi yang diletakkan oleh siapa? Ya, oleh para guru. Fakta ini membawa kita ke kesimpulan akhir yang menurut saya paling penting dari semua pembahasan ini. Bahwa tujuan sebenarnya itu bukan untuk memilih pemenang, bukan untuk membandingkan siapa yang lebih unggul, tapi untuk membingkai ulang seluruh percakapan ini ke arah keadilan dan proporsionalitas. Jadi, kemenangan sejati itu bukanlah soal satu kelompok mengalahkan yang lain. Kemenangan sejati adalah kemenangan bagi sistem secara keseluruhan. Ketika kebijakan bisa menciptakan ekosistem di mana keduanya bisa sama-sama berkembang, bukan cuma buat diri mereka, tapi buat masa depan Indonesia. Dan kita akan tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pemikiran. Coba bayangkan, akan seperti apa masa depan Indonesia jika para guru dan para pegawai strategis ini, keduanya bisa berhasil bersama-sama. Itulah ukuran keberhasilan nasional yang sesungguhnya.